Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Miss Dwi. Hari ini kita akan membahas materi dari tema 1, subtema 1, PB1 dan 2. Subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Anak-anak, kalian tentu sering melihat cicak di sekitar rumah kalian, bukan? Ya, cicak adalah contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Lagu yang berkaitan dengan cicak yaitu Cicak di Dinding. Tentu kalian sering mendengarnya, kan? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pola irama sederhana pada lagu Cicak di Dinding. Sebelumnya, Miss Dwi akan menjelaskan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi, nanti kalian akan melihat simbol garis panjang dan simbol dan artinya yaitu menyanyikan dengan bunyi panjang. Dan simbol garis pendek artinya menyanyikan dengan bunyi pendek. Untuk lebih mengerti dengan pola irama, kalian bisa menyimak lagu Cicak di Dinding di buku dan perhatikan garis yang ada di bawah lagu tersebut. Nah, anak-anak, mari kita nyanyikan bersama sesuai dengan garis yang ada di bawah lagu itu ya. Nyanyi bersama-sama ya. Perhatikan garisnya. Tak ada yang garis pendek dan garis panjangnya. Ingat anak-anak, perhatikan. Kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalian sudah menyanyikan lagunya tadi. Anak-anak, lagu Cicak di Dinding yang kalian nyanyikan tadi tergolong ke dalam lagu yang memiliki pola sederhana. Kenapa? Karena di setiap barisnya itu memiliki pola irama yang hampir sama, meskipun ada sedikit perbedaannya. Anak-anak, kalau kita kembali ke lirik lagu tadi, kita bisa mengamati bahwa cicak tergolong makhluk hidup karena cicak memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bergerak dan caranya merayap. Yang kedua, cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Lalu, ciri makhluk hidup. Apakah makhluk hidup itu makan saja atau tidak? Ternyata ada ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri tersebut? Yaitu dengan cara membaca sebuah teks dengan cermat dan teliti. Dari situ, kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda.
Makhluk hidup bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Tentu dalam sehari-hari kalian sudah melihat, mungkin kalian memiliki adik-adik di rumah ya. Adiknya baru lahir dan bertumbuh menjadi tinggi. Itu namanya pertumbuhan. Dan badannya mulai membesar atau berat badannya mulai bertambah. Nah, anak-anak, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terdapat pada saat mereka melihat sinar matahari. Kalau sinar itu menyilaukan, dengan cepat tangan kita menutup mata kita. Nah, anak-anak, daun putri malu pun begitu. Saat disentuh, daun putri malu itu akan menutup daunnya. Buah pada pohon pacar juga akan meletus jika disentuh. Kaki binatang yang berkaki 1000 jika disentuh akan menggulung badannya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya kita harus bersyukur karena kita sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama adalah apa, anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Lambang sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, anak-anak, kita patut bersyukur sebagai wujud rasa takwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup di sekitar kita. Kita patut mensyukurinya. Selain cicak, manusia, ada juga ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kalian, ikan sekali bertelur banyak sekali, bahkan beribu-ribu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bilangan ribuan. Anak-anak tahu apa itu bilangan ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Yang pertama 4 angka. Yang paling terakhir itu adalah satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ini namanya bilangan ribuan. Mengapa? Karena dia terdiri dari 4 angka. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah kalian mempelajari semua materi dari PB1 dan PB2, baca juga soal-soalnya dan ingat dikerjakan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.